reformasi birokrasi itu sangat penting untuk dipelajari, karena kita ketahui kita itu dari sejak lahir sampai meninggal itu berhubungan dengan birokrasi. Oleh karena itu, bila birokrasinya ini berjalan efektif, bagus, maka otomatis pelayanan kepada kita, kepada masyarakat itu akan semakin baik. Nah, apa itu birokrasi? Ini dalam bahasa Inggris birokrasi, ya, berasal dari kata burel, berarti meja, dan kraten, berarti kekuasaan. Artinya kekuasaan berada pada orang-orang yang di belakang meja, ya. Jadi orang-orang di belakang meja punya kekuasaan. Nah, menurut Bintoro Cokroamidjojo, birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Jadi di dalam birokrasi ada organisasi yang bekerja secara teratur yang harus dilakukan banyak orang. Nah, misalnya bagaimana kita menurunkan kemiskinan, ya? Menurunkan kemiskinan, maka otomatis ini harus dilakukan oleh birokrasi. Nah, dari birokrasi itu dari pemerintah pusat, di sana ada presiden, ada menteri, kemudian ke pemerintah daerah, ke provinsi, kemudian ke bupati wali kota, camat, dan kepala desa. Nah, ini adalah semua birokrasi. Nah, bagaimana supaya pekerjaan ini dilakukan oleh banyak orang? Bagaimana supaya kemiskinan itu bisa menurun? Bagaimana supaya kemiskinan itu menurun? Ini harus diorganisir secara teratur. Nah, apakah dia betul-betul menurun atau malah naik? Ataukah anggarannya demikian besar, kemudian ke masyarakat miskin yang diterima kecil? Nah, sehingga tidak efektif untuk menurunkan kemiskinan. Birokrasi itu bagaimana supaya organisasi itu diorganisir dengan baik sehingga dan dikerjakan oleh banyak orang. Dari kementerian itu sudah berapa ribu orang itu. Kemudian di provinsi, gubernur dengan organisasinya sudah 10.000 orang. Kemudian ada bupati, wali kota, dia juga punya pegawai ribuan juga. Kemudian camat, kepala desa, ya. Nah, bagaimana supaya ini efektif bisa menurunkan kemiskinan? Jadi ini menurut Bintoro Cokroamidjojo, ya. Ini yang dinamakan birokrasi. Kemudian menurut Blau dan Peik, dikemukakan birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif. Jadi tipe organisasi seperti yang sudah disampaikan di atas, untuk mencapai tugas-tugas administratif. Administrasi itu apa? Administrasi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama berupa catat mencatat atau kegiatan mengarsip dokumen dan lain sebagainya, Pak. Nah, jadi ini ada dua di situ yang kau sampaikan, ya. Taufik, Pak. Ya, jadi dalam arti luas dan dalam arti sempit, ya. Kalau dalam arti sempit, administrasi itu catat mencatat, ya. Dan itu yang dipelajari di SMEA, ya. Yang administrasi dalam arti sempit. Tetapi administrasi dalam arti luas seperti tadi yang dikatakan Pak Taufik, ya. Kerjasama antara dua atau lebih orang, yang ribuan orang itu tadi, yang menurut Bintoro Cokroamidjojo itu,
untuk mencapai tujuan, ya. Jadi kerjasama yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan, seperti yang dikatakan Bintoro. Nah, bagaimana kemiskinan itu supaya bisa turun? Dengan dari kementerian yang pegawainya ribuan orang, provinsi ribuan orang juga, kabupaten ribuan orang. Nah, ini untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah bagaimana supaya kemiskinan itu bisa dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis, teratur pekerjaan dari banyak orang. Nah, pekerjaannya ini karena melibatkan ribuan orang dan puluhan organisasi, juga ini harus dikoordinasikan secara sistematis. Tujuan itu bisa tercapai, kemiskinan itu bisa menurun, dikoordinasikan dari Menko PMK, kemudian Bappenas, Bapeda, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Desa, dikoordinasikan secara teratur. Nah, supaya kemiskinan itu bisa menurun. Nah, kemudian dikatakan juga birokrasi justru untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administratif. Nah, jadi birokrasi ini bagaimana supaya prinsip-prinsip organisasi itu dilakukan agar supaya apa yang menjadi tujuan ini bisa dicapai, sehingga harus ada peningkatan efisiensi administratif. Jadi efisiensi ini berkaitan dengan anggaran. Nah, bagaimana anggaran tertentu dengan anggaran yang biayanya kecil mencapai hasil yang maksimal. Ini efisiensi. Beda dia dengan efektif. Kalau efektif, yang penting tujuannya tercapai. Dia tidak melihat anggarannya, ya. Misalnya di kemiskinan dengan anggaran 1 miliar, ini diharapkan terjadi penurunan kemiskinan misalnya 10%. Nah, itu yang dikatakan efisien. Tetapi kalau efektif, bagaimana supaya tercapai itu penurunan kemiskinan 10%? Dia tidak melihat anggarannya. Bisa saja anggarannya 2 miliar atau 3 miliar, tetapi tujuannya tercapai. Tetapi kalau efisiensi, dia melihat anggarannya ini. Kalau 1 miliar, apakah bisa menurunkan 10% kemiskinan? Nah, kadang-kadang kita seperti apa yang disampaikan Pak Jokowi, Presiden, anggaran kemiskinan itu 100 miliar. Tetapi yang sampai ke penduduk miskin itu hanya 30%. Jadi kalau 100 miliar dari 30%, berarti yang sampai ke penduduk miskin itu hanya dari 30%, berarti 30 miliar, ya. 30 miliar yang diterima oleh penduduk miskin. Tetapi 70% itu habis di birokrasi, dari perjalanan dinas sekitar 70 miliar. Perjalanan dinas, rapat-rapat di hotel, di pengkajian. Nah, habis di sana 70 miliar, sedangkan ke penduduk miskin hanya 30 miliar. Nah, sehingga penurunan kemiskinan juga kecil. Nah, oleh karena itu ini harus dirubah, harus direformasi, ya. Bagaimana supaya misalnya anggaran 100 miliar, kalau bisa itu 80 miliar ke penduduk miskin itu, untuk bangun rumahnya, untuk makanannya, untuk supaya dia dapat pekerjaan, dia punya usaha sehingga dia bisa menghasilkan uang sendiri. Nah, harus seperti itu. Bila dilihat dari efisiensi dari anggaran, ya. Nah, oleh karena itu birokrasi yang cukup panjang ini yang menyimpan dari prinsip-prinsip organisasi ini harus diperbaiki. Nah, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas. Nah, meskipun kadang-kadang pelaksanaannya birokratisasi sering mengakibatkan adanya ketidakefisiensi. Dikatakan kan yang bekerja di belakang meja. Nah, mejanya sangat
banyak. Nah, sehingga menjadi tidak efektif. Beberapa meja yang padahal cuma semestinya misalnya hanya 1 jam, tetapi karena yang mengurusnya terlalu banyak meja, ini juga akan memperlambat pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Ini yang disampaikan oleh Blau dan P. Kemudian ini pendapat Mojelis dan Ismani bahwa dalam birokrasi terdapat aturan-aturan yang jadi sebenarnya di birokrasi ini aturannya rasional, ada SOP-nya ya, standar operasional prosedurnya, dan itu sudah dibikin secara rasional. Tetapi di dalam implementasinya kadang-kadang menjadi irasional ya, tidak masuk akal. Nah, sehingga terjadi penyimpangan atau terjadi patologi administrasi, penyakit birokrasi. Nah, ini yang sebenarnya yang harus direformasi, harus diperbaiki. Padahal di dalam aturannya birokrasi itu aturannya secara rasional, SOP-nya itu terus diperbaiki. Kalau misalnya dia tadi 3 meja dan terlalu lama, diperbaiki menjadi 2 meja atau 1 meja saja. Prosedurnya itu juga diperbaiki ya. Jadi diperbaiki secara masuk akal ya, harus masuk akal. Nah, sehingga tadi itu tercapai efektivitas dan efisiensi dari administrasi. Kemudian struktur organisasi ya. Kita di birokrasi itu ada struktur organisasinya. Nah, struktur organisasi ini juga ini harus terus direformasi, harus dirubah. Nah, misalnya di OPD, struktur organisasinya dari kepala dinas, kemudian ada kepala bidang, ada kepala seksi, kemudian ada staf, ada 4 ya struktur. Ini juga harus diperbaiki, strukturnya terlalu banyak. Nah, sekarang dirubah juga ya. Ada perubahan struktur organisasi menjadi levelnya menjadi tinggal 2 atau 3 ya, dengan kebijakan yang baru. Sekarang ada kepala dinas, kemudian eselon 3-nya itu hanya sekretaris, yang di bawahnya itu sudah fungsional ya. Jadi ini untuk memperpendek struktur organisasi itu, hierarki organisasi, supaya organisasi ini betul-betul jalan baik ya, jalan bagus. Jadi tidak panjang ya, cepat pengambilan keputusan ini cepat dilakukan, sehingga pelayanan kepada masyarakat itu semakin cepat. Prosesnya juga ya, prosesnya SOP-nya ini harus diatur sedemikian rupa ya, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada birokrasi ini bisa dicapai berdasarkan pengetahuan teknis dengan efisiensi yang setinggi-tingginya ya. Jadi dia harus rasional berdasarkan pengetahuan teknis, berdasarkan kajian-kajian ilmu pengetahuan. Nah, sehingga terjadi efisiensi. Dari pandangan ini, untuk menganggap birokrasi itu jelek dan tidak efisien. Jadi aturannya sebenarnya tentang bagaimana organisasi itu bisa mencapai tujuan itu sudah diatur sedemikian rupa ya, paripurna. Tetapi yang bermasalah adalah pada saat pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan ini SDM yang terlibat di situ bikin gerakan tambahan, sehingga efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan program itu tidak berjalan bagus ya. Cokro Amijoyo mengemukakan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern. Birokrasi ini tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern. Jadi di dalam pelaksanaan pemerintahan di dunia ini, di Amerika, Inggris,
ini tetap menggunakan birokrasi ini, karena birokrasi ini disusun menggunakan ilmu pengetahuan teknis, dan apa yang dikerjakan itu sudah dibuat sedemikian rupa ya. Nah, sehingga apa yang menjadi tujuan ini bisa dicapai dengan melibatkan begitu banyak orang. Jadi belum ada tipe organisasi yang bisa mengganti birokrasi saat ini. Nah, birokrasi ada juga yang bersifat tradisional ya. Nah, birokrasi yang tradisional ini biasanya birokrasi yang tertutup dan semuanya itu dikuasai oleh manajemen atau manajer ya. Dan dia tidak begitu peduli kepada anggotanya ya. Jadi ini birokrasi yang tradisional. Tetapi kalau birokrasi modern dia terbuka ya. Dan dia memperhatikan aspirasi dari para anggota ya, dan dia harus terus melakukan perubahan, perbaikan terus menerus. Dia harus mereformasi diri terus menerus. Tetapi kalau birokrasi yang tradisional tadi tertutup. Nah, mungkin antara negara maju dan negara berkembang terbelakang, birokrasinya ini mungkin yang itu ya, karena masih menggunakan birokrasi yang tradisional. Nah, sehingga efisiensi dan efektivitas dari administrasi ini tidak bisa dicapai. Pelaksanaan berbagai tugas bersifat spesialisasi. Jadi di dalam birokrasi itu ada spesialisasi. Misalnya untuk mengurus pendidikan, ada diurus oleh OPD pendidikan, mengurus kesehatan oleh dinas kesehatan, mengurus pertanian oleh dinas pertanian. Jadi dia terspesialisasi agar supaya tujuan ini bisa dicapai secara tadi efektif, efisien. Pendidikan, bagaimana supaya masyarakat itu menjadi cepat, bagaimana supaya tingkat pendidikan masyarakat itu meningkat. Misalnya saat ini kalau provinsi Gorontalo tingkat pendidikannya itu hanya sampai rata-rata SMP ya, kelas 2. Nah, ini harus ditingkatkan sehingga bisa sarjana ya, sehingga SDM-nya ini berkualitas. Nah, untuk mencapai itu berbagai program kegiatan harus dilakukan oleh dinas pendidikan agar pendidikan dari masyarakat penduduk ini bisa meningkat. Yang tadinya kita tahun 2000 lebih banyak penduduk yang tidak lulus SD, atau kemudian meningkat menjadi lulus SD. Nah, sekarang sudah SMP kelas 2 dengan program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Nah, diharapkan pendidikan masyarakat di Gorontalo ini di atas SMA atau sarjana ya. Nah, sehingga SDM-nya ini betul-betul berkualitas. Administrasi ini dilakukan oleh aparatur pemerintah. Dulu PNS, sekarang sudah ASN. Jadi ASN itu ada PNS dan ada P3K. Dilakukan agar supaya tujuan itu bisa dicapai secara efisien dan efektif. Nah, ini menurut Bintoro Cokro. Ini menurut Blau dan Meyer. Dia menjelaskan bahwa birokrasi itu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi yang rasional. Administrasi rasional tadi kita sudah bahas, itu menyangkut bagaimana supaya terjadi efektivitas dan juga efisiensi dalam pencapaian tujuan ya.
yang netral dan berskala besar ya. Jadi birokrasi itu harus netral, ya tidak boleh memihak, dan juga dilaksanakan dalam skala besar yang tadi itu, dari kementerian sampai pemerintahan di tingkat desa ya. Jadi birokrasi ini melibatkan banyak orang untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu SOP-nya harus jelas, aturan-aturannya ini harus jelas, kemudian juga sistemnya, strukturnya ini harus pas, agar supaya apa yang menjadi tujuan ini bisa dicapai dengan efisien dan efektif. Dalam masyarakat modern terdapat begitu banyak urusan yang terus-menerus dan ajek ya, jadi urusannya ini terus berkembang, dan birokrasi ini harus bisa beradaptasi untuk supaya tercapai tujuan tadi itu, karena urusannya ini terus bertambah. Nah sekarang kan sudah zaman milenial sih, otomatis semua pekerjaan ini harus dilakukan menggunakan teknologi informasi. Nah untuk pengurusan sesuatu menggunakan teknologi informasi, internet ya. Urusan-urusan ini terus berubah. Kalau dulu kita mau ngurus itu dupak, angka kredit itu secara manual, tetapi sekarang dia harus menggunakan teknologi informasi. Nah oleh karena itu birokrasi juga harus berubah, harus bisa beradaptasi dengan itu, agar supaya organisasi birokrasi bisa menjawabnya persoalan tersebut. Jadi kalau kita juga tidak mau belajar teknologi informasi, maka akibatnya kita akan ketinggalan ya, dan bisa-bisa kita akan musnah ya, seperti apa itu film apa itu yang binatangnya sudah musnah sekarang, apa nama binatangnya itu? Dinosaurus, Pak. Iya, dinosaurus ya. Itu karena binatang itu tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan perubahan alam, maka akibatnya dia musnah. Nah ini juga demikian juga, birokrasi ini kalau tidak bisa beradaptasi dengan teknologi informasi juga dia akan musnah, akan hilang. Dengan teknologi informasi semuanya sekarang serba cepat ya. Kalau dulu saya itu kuliah di Manado, tunggu-tunggu wesel pos dikirimkan duit. Tetapi sekarang kita bisa lihat, kita dulu mesti ke kantor pos kirim, tetapi sekarang dengan di HP, dengan sentuhan tangan itu langsung mengirimkan duit sangat cepat. Dan sekarang kita tidak lagi antri untuk di bank ya, untuk mencairkan duit sangat cepat. Nah oleh karena itu birokrasi juga harus mengikuti itu. Oleh karena itu para birokrat ini, para pegawai ASN dan semua ini mahasiswa angkatan 31 ya, ini adalah birokrasi. Nah, oleh karena itu harus belajar tentang teknologi informasi. Nah sekarang zaman teknologi informasi harus beradaptasi dengan itu, kalau tidak kita akan musnah. Sekarang teknologi informasi, nah ini lulusan kita ini setiap tahun dari perguruan tinggi itu sekitar 10.000 orang. Dia harus mencari pekerjaan kan. Nah dengan teknologi informasi ini sudah luar biasa juga untuk tempat mencari penghasilan ya. Seperti di TikTok itu saya sudah dikirimi duit 1 juta. Ada yang senior kalian itu penghasilannya dari TikTok kurang lebih 20 juta. Nah jadi sekarang pun pekerjaan itu kita harus beradaptasi dengan teknologi informasi ini. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Saya saja ini kesibukannya sangat luar biasa, tetapi masih bisa memanfaatkan penghasilan dari TikTok ya. Jadi birokrasi kalau tidak ketinggalan zaman, tidak musnah, harus beradaptasi mengikuti perubahan yang ada ya. Kemajuan teknologi informasi ini harus diikuti.
Kalian kalau mau cari bahan-bahan untuk penulisan juga, jurnal, ini bisa dilakukan dengan teknologi informasi sangat mudah. Kalau dulu saya untuk cari bahan itu harus mengunjungi perpustakaan yang di Bandung, perpustakaan di mana-mana harus didatangi. Tetapi sekarang dengan kemajuan yang ada, dengan teknologi informasi, ini bisa langsung mendapatkan bahan-bahan untuk penulisan. Semakin mudah sekarang. Apalagi dengan IA, intelligence artifisial ya. Sangat mudah untuk nyusun tesis sekarang, makalah dengan menggunakan IA, intelligence artifisial ini. Dan harus itu dipelajari ya. Nah, kemudian Weber ini mengatakan, Weber ini dikenal juga bapak birokrasi, mengatakan bahwa dalam birokrasi itu pendekatannya adalah authority atau kewenangan dan dominasi, yaitu kemampuan kekuasaan birokrasi yang mendominasi dan memaksakan kehendaknya atas dasar hak dan kewajiban kepada orang lain, dan masyarakat dilandasi hubungan kekuasaan bersumber dari legitimasi. Nah, birokrasi ini punya kewenangan ya, dan punya dominasi yang sangat kuat, power of corrupts. Jadi kekuasaan yang sangat kuat akan menyebabkan korupsi ya. Dan ini yang terjadi kan, yang kita bisa lihat sekarang, bagaimana ketua KPK dia sendiri yang juga ditangkap yang korupsi. Ini akibat karena tadi itu birokrasi itu punya kewenangan dan dominasi yang sangat besar. Oleh karena itu kalau dapat orang yang akhlaknya kurang bagus, maka akibatnya apa yang dilakukan juga menjadi kurang bagus. Nah, pemimpin itu katanya seperti ikan. Ikan itu dilihat kepalanya warnanya bagus, cerah, maka seluruh ikan itu segar. Tetapi kalau kepalanya sudah pucat, untuk melihat ikan itu bagus atau tidak dilihat dari kepalanya. Kalau sudah pucat, dia busuk ya, dan itu semuanya busuk sampai ke badannya, ekornya busuk karena tadi dikatakan punya kewenangan dan dominasi yang sangat kuat. Jadi kalau di OPD itu, kalau kepala OPD-nya punya akhlak yang bagus, maka seluruh OPD itu juga akan bagus. Tetapi kalau kurang bagus, seluruh OPD juga akan menular ke bawahannya menjadi kurang bagus. Nah, oleh karena itu ini juga harus dilakukan aturan-aturan perbaikan ya, bagaimana supaya kewenangan dan dominasi birokrasi direformasi, direform, dirubah agar supaya tujuan administrasi, tujuan efektivitas dan efisiensi ini bisa dicapai. Kekuasaan bersumber dari legitimasi ya, dari legitimasi adanya dukungan masyarakat secara masif ya. Jadi birokrasi ini harus kita ketahui, misalnya presiden, gubernur, bupati kan dipilih oleh masyarakat ya. Kita barusan melaksanakan pemilihan dan itu dia mendapatkan legitimasi dari sini, dan dia terpilih menjadi kepala pemerintahan atau kepala dari birokrasi ini. Nah, otomatis seorang pemimpin, gubernur, wali kota, bupati, kalau tidak disenangi lagi oleh rakyat, maka legitimasinya dicabut ya. Dia tidak akan dipilih lagi pada pemilihan berikutnya. Ini yang menyebabkan juga kenapa birokrasi itu kalau dipimpin oleh orang yang tidak punya akhlak yang bagus, maka akan rusak ya, seperti tadi itu. Bagaimana ketua KPK memberantas korupsi, tapi kemudian dia sendiri yang korupsi. Ya, pengertian reformasi. Nah, kita harus paham betul tentang apa itu birokrasi dan apa itu reformasi untuk supaya kita pada pembelajaran berikutnya ini semakin paham dan jelas sehingga kita menjadi kompeten materi kuliah reformasi birokrasi ini. Nah, reformasi menurut KBBI itu adalah perubahan secara drastis
drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Jadi perubahannya dilakukan secara drastis, reformasi. Nah, kita masih ingat tahun 1998 ya, bagaimana Soeharto sebagai pemimpin birokrat tertinggi, birokrasi tertinggi, ini diturunkan oleh rakyat karena birokrasi yang dipimpinnya ini sudah tidak mengikuti lagi aturan-aturan yang sudah diatur di dalam organisasi birokrasi yang rasional, efisien, dan efektif. Terjadi banyak penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan sebagainya, sehingga tahun 98 itu dikatakan reformasi. Ya, jadi kita mengenal orde, kalau zaman Soekarno itu orde lama, kemudian Soeharto orde baru, dan sekarang orde reformasi. Nah, sesudah orde reformasi ini, tidak salah Prabowo mengatakan kemarin di kampanyenya adalah orde transformasi, tapi kelihatan hampir mirip-mirip reformasi. Nah, jadi ini dilakukan perbaikan ya, bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu negara. Nah, ada perubahan drastis ya, sampai Soeharto itu diturunkan. Perubahannya memang betul-betul drastis. Secara garis besar reformasi diartikan sebagai pembaharuan. Jadi pembaharuan, jadi baru ya. Jadi yang lama dibarukan. Berarti ada transformasi juga di sana. Pembaruan ya. Ada adaptasi. Dikatakan juga reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Jadi sistem orde lama, orde baru dirubah, ya. Di mana sistem ini sudah tidak efektif, ya. Jadi sistem ini terdiri atas subsistem yang saling kait mengait, saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Sistem pada zaman orde baru ini tidak sesuai lagi. Misalnya antara legislatif, eksekutif, yudikatif ini sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu harus dilakukan reformasi, perubahan. Juga dikatakan reformasi itu untuk mengembalikan birokrasi pada fitranya, di mana pelayanan ini harus dilakukan secara baik. Kemudian juga dikatakan birokrasi itu adalah make or become better. Jadi membuat atau menjadi lebih baik. Removing obstacles, menghilangkan halangan. Putting right what is bad or wrong. Jadi meletakkan perbaikan atau kebenaran atau memperbaiki hal-hal yang salah, ya. Kemudian reformasi juga itu untuk mengubah atau memperbaiki menjadi lebih baik, ya. Nah, jadi ini pengertian reformasi menurut Supriyana ini adalah sudah bahas bagaimana supaya efisiensi dan efektivitas ini bisa dicapai. Kemudian melakukan pemangkasan, desain ulang atau perampingan, juga mempercepat pemberantasan korupsi, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat pelayanan sipil, ya, pelayanan publik di masyarakat. Kemudian reformasi birokrasi juga ini sebagai upaya pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga efisien dan efektif. Kemudian juga birokrasi ini, reformasi birokrasi harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga reformasi birokrasi ini sesuai dengan beradaptasi dengan kemajuan saat ini. Kemudian juga dikatakan ini reformasi birokrasi berdampak pada perubahan sistem dan struktur, ya. Jadi ini harus mengalami perubahan, sehingga tata kelola pemerintahan ini menjadi baik. Jadi tata kelola, manajemen pemerintahan ini menjadi bagus. Daya birokrasi ini harus terus ditingkatkan sehingga good governance ini bisa tercapai. Nah, jadi ini pengertian reformasi birokrasi.